Oke guys, welcome back to Ginosis alias Cakra Diva dalam pembahasan alur cerita Donghua si Shinji Season 5 episode ke-49. Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasan episode kali ini, kita review dulu episode sebelumnya di mana Tan Sanzang, kok Tan Sanzang lagi? Iya bener dong, Tan Sanzang dan murid-muridnya melakukan perjalanan ke Goa Gyeonggi dan berniat meminjam jalur kincir air milik rekan lama mereka yaitu Suanjing. Kok jadi mikirnya jadi ketangsan ya guys ya. Tang Sanzang, astagfirullah. Tapi ternyata peminjaman jalur air itu tidak berjalan mulus karena mereka harus dihadapkan pada kebarbaran siluman Goa Gyeonggi yang berubah menjadi siluman jiwa gelap. Di episode kali ini kita akan lihat bagaimana Tan Sanzang dan murid-muridnya dibuat nyasar ke jalur yang berbeda-beda, serta bagaimana upaya Yihu dalam menculik Shoyu sebagaimana yang diperintahkan oleh dewa kuno Xuan Yuzur. Gimana cerita lengkapnya? Langsung aja atuh kita terobos. Akibat gangguan dari siluman jiwa gelap, Suanjing sudah kehilangan kendali untuk mengoperasikan jalur kincir airnya dengan benar. Hal tersebut menyebabkan arus air tidak terkendali dan membuat perahu Tan Sanzang terseret arus ke arah yang tidak jelas. Di tengah derasnya arus itu, Sun Wukong dan yang lainnya menjadi sangat panik dan mencemaskan kalau kondisi tersebut bisa menyebabkan perahu mereka terbalik. Tapi meski demikian, kepanikan mereka itu segera ditenangkan oleh Tan Sanzang yang berpikir asalkan mereka semua bersama-sama, maka mereka pasti akan bisa melewati arus yang tidak terkendali itu dengan selamat. Sementara Tan Sanzang menenangkan kecemasan orang-orang murid-muridnya, jauh di bagian belakang perahu Yihu tiba-tiba membuat ulah di mana ia berjalan mendekati Bailong dan Shoyu yang langsung menceburkan Bailong ke dalam air. Tapi untungnya Bailong masih sempat berpegangan pada seutas tali sehingga tubuhnya tidak sampai lepas dari perahu itu. Melihat Bailong tiba-tiba diceburkan, Shoyu jelas saja terkejut-kejut, tidak menyangka bahwa Yihu akan nekat berbuat demikian di tengah kegentingan semua orang. Yang lebih mengejutkan lagi, Shoyu tiba-tiba dibawa melompat dari perahu untuk melarikan diri dari rombongan Tan Sanzang. Di sisi lain, penculikan Shoyu oleh Yihu itu disadari juga oleh Saujing yang kebetulan merasakan adanya tanda-tanda orang melompat ke dalam air. Mendapati Shoyu dibawa pergi, Wujing segera memberitahukan anggota lain, membuat sang Tan Sanzang buru-buru mengutus Aoshu untuk mengejar si harimau liar Yihu. Meski awalnya Aoshu nampak mempertanyakan kenapa atuh aku, pada akhirnya putra Raja Naga itu terpaksa menuruti perintah Tan Sanzang setelah menyadari kalau hanya dirinya lah yang bisa diandalkan untuk kejar-kejaran dalam air. Begitu Aoshu nyemplung ke dalam air, Bailong juga tiba-tiba bertekad untuk ikut mengejar Yihu yang menculik Shoyu. Tapi karena saat itu arus air malah semakin deras, Bailong malah terseret arus kuat dan menyebabkan tangannya lepas dari tali yang menggantung pada perahu. Sementara Bailong terlepas, perahu Tan Sanzang justru semakin terombang-ambing dan seketika menyebabkan para penumpangnya menjadi semakin panik. Para penumpang itu lebih panik lagi ketika arus sungai membawa perahu mereka mendekati air terjun hingga akhirnya. Beberapa saat setelah perahu mereka terjun bebas, Sun Wukong dan yang lainnya terdampar di sebuah hutan di mana Tan Sanzang dan Cut Pat Kai masih terlihat tidak sadarkan diri. Untuk menyadarkan mereka dari pingsannya, Sun Wukong memberikan pertolongan pertama kepada Cut Pat Kai, sedangkan Wujing berusaha membangunkan Tan Sanzang. Begitu gurunya sudah sadar, dia langsung mempertanyakan di mana lokasi mereka berada, tetapi Sun Wukong masih belum dapat memastikan dan hanya menjelaskan kalau mereka baru selamat setelah berhari-hari terjebak di sungai bawah tanah. Selesai menjelaskan itu, Wukong malah dibuat kesal ketika mendapati Cut pakai malah asyik ketiduran hingga membuat dia harus mengomelinya sampai bangun. Astagfirullah.
Setelah puas mengomeli Cut Pat Kai, Sun Wokong dan yang lainnya lanjut berdiskusi terkait hilangnya Xiaoyu yang dibawa pergi Yihu secara tiba-tiba. Mereka pun menjadi sangat khawatir kalau Xiaoyu akan dimangsa oleh Yihu yang sejatinya terlahir memiliki jiwa gelap. Namun sesaat kemudian kekhawatiran semacam itu langsung dibuang jauh-jauh ketika Tan Sanzang menjelaskan kalau Yihu tidak akan mungkin menyakiti Xiaoyu. Terlebih lagi siluman harimau itu memiliki gelagat yang seolah sangat ingin memiliki Xiaoyu untuk dilindungi. Meski demikian, Tan Sanzang menegaskan kepada semua orang bahwa mereka harus bisa menemukan Xiaoyu bagaimanapun caranya. Untuk menemukan keberadaan Xiaoyu dan Yihu, Tan Sanzang segera membuka selembar peta jalur kincir air yang kebetulan sempat diberikan oleh Xuan Zheng. Berbekal peta tersebut, Tan Sanzang akhirnya mengetahui di mana lokasi mereka saat ini yang ternyata tidak berada jauh dari Sungai Hitam. Menyadari lokasi itu, mereka pun dapat menyimpulkan kalau sebentar lagi perjalanan mereka akan segera tiba di alam perbatasan, tempat Xiaoyu akan dikembalikan. Tidak hanya itu, mereka juga dapat memperkirakan lokasi Xiaoyu yang diduga ada di sisi lain hutan. Di sisi lain hutan tempat terdamparnya Tan Sanzang, Yihu tampak sedang membawa Xiaoyu yang saat ini sedang tidak sadarkan diri. Di tengah perjalanan, Yihu mendadak berhenti dan merasakan kalau aura gelap dalam tubuhnya bergejolak lagi, di mana hal tersebut menandakan kalau dia sedang dipanggil oleh leluhur dewa kegelapan Yuan Si Yujun. Sesaat setelahnya tubuh Yihu perlahan-lahan mulai bertransformasi dan akhirnya dia mendapatkan wujud terkuatnya sebagai siluman harimau berjiwa gelap. Setelah berubah wujud, Yihu mendapatkan pesan penting dari dewa kuno yang meminta untuk segera membawa Xiaoyu kepadanya. Akan tetapi permintaan dewa kegelapan itu ditolak mentah-mentah oleh Yihu yang sedikit pun tidak rela menyerahkan Xiaoyu kepada dewa Yuzun. Alih-alih bersedia mengantarkan Xiaoyu kepada dewa Yuzun, Yihu justru menggumamkan sebuah janji bahwa dirinya akan terus melindungi Xiaoyu sendirian dan tidak akan pernah membiarkan dia direbut oleh siapapun, termasuk oleh penguasa kegelapan dewa kuno yang telah membangkitkan kekuatan terbesarnya. Selang beberapa waktu, Yihu mendadak dikejutkan dengan kemunculan prajurit batu kecil yang ternyata sedari tadi sembunyi di balik pakaian Xiaoyu. Begitu muncul prajurit batu kecil yang segera mengingatkan Yihu bahwa api abadi alias Xiaoyu merupakan dewi penyelamat dunia dan tidak bisa dimiliki oleh satu orang saja. Dia pun meminta Yihu untuk segera mengembalikan Xiaoyu kepada Tan Sanzang, tetapi hal itu malah langsung diabaikan olehnya. Mendapat pengabaian ini, prajurit batu kecil langsung menyerang Yihu, tetapi dia malah harus berakhir terhempas satu pukulan saja. Selepas menghempaskan prajurit batu kecil, Yihu lagi-lagi dikejutkan dengan kemunculan sosok lain, yaitu Aoshu. Begitu muncul, Aoshu langsung membenarkan perkataan batu kecil bahwa Xiaoyu tidak bisa dimiliki oleh seorang diri dan merupakan dewi penyelamat dunia mereka. Sama seperti prajurit batu kecil, Aoshu juga memperingatkan Yihu untuk segera menyerahkan Xiaoyu, tetapi hal itu langsung ditolak dengan alasan kalau dia akan selalu melindungi Xiaoyu sekalipun harus mengantarkan ke alam perbatasan. Dan karena sikap keras kepala Yihu inilah Aoshu terpaksa harus bertindak kasar lewat jalur baku hantam. Tanpa diduga, duel baku hantam antara Aoshu dan Yihu itu menyebabkan tubuh Aoshu terluka parah dan tidak bisa berbuat perlawanan lagi. Melihat Aoshu sudah tidak berdaya, Yihu segera membuat pernyataan menang dan juga memberikan sedikit ceramah singkat tentang tujuan hidup kepada Aoshu. Dalam ceramahnya, Yihu mengatakan kalau Aoshu sering membuat alasan dan tidak pernah fokus dalam mengerjakan sesuatu, contohnya seperti mengejarkan tugas dari Tan Sanzang yang mengharuskannya untuk membawa kembali Xiaoyu. Di akhir ceramahnya yang memang mau Jumatan ini, Yihu kemudian menegaskan kalau sikap Aoshu yang seperti itu tidak akan pernah bisa mengalahkan Yihu.
Selesai dengan ceramah singkatnya, Yihu kemudian bergegas pergi untuk membawa Xiaoyu lebih jauh lagi. Namun sebelum benar-benar pergi, Yihu mengatakan kepada Aoshu kalau dia tidak akan menghabisi nyawa Aoshu karena hal itu hanya akan membuat Xiaoyu menjadi sedih. Tidak hanya itu, Yihu juga mengingatkan Aoshu supaya di masa depan dia tidak pernah coba-coba untuk mengganggunya lagi. Jika Aoshu sampai kedapatan mengganggunya lagi, maka Yihu tidak akan pernah melepaskan Aoshu semudah kali ini. Selepas kepergian Yihu, prajurit batu kecil bergegas menghampiri Aoshu dan langsung membuat omelan panjang kali lebar terkait kekalahannya dalam melawan Yihu. Batu kecil juga memotivasi Aoshu agar supaya dia tidak menyerah untuk mengejar Yihu, tetapi sayangnya motivasi itu malah tidak berpengaruh sama sekali terhadap Aoshu. Alih-alih merasa termotivasi, Aoshu justru malah mendadak baper dan merasa kalau prajurit batu kecil juga sedang menyalahkannya atas kegagalannya dalam merebut Xiaoyu. Dengan sangat marah, Aoshu kemudian mempermasalahkan tindakan batu kecil yang sedari tadi dianggap hanya menonton. Di samping mempermasalahkan tindakan prajurit batu kecil, Aoshu juga mendadak teringat lagi pada ucapan Yihu barusan yang menyebutkan kalau dirinya hanya seorang pecundang yang selalu membuat alasan ketika dikalahkan oleh orang lain. Selain mengingat ucapan Yihu, Aoshu juga teringat pada ucapan Tan Sanzang di masa lalu yang pernah mengatakan bahwa Aoshu tidak akan pernah membuat pencapaian besar dalam hidupnya jika dia selalu banyak alasan. Mengingat kata-kata tersebut, Aoshu jelas menjadi sakit hati dan mempertanyakan apakah semua orang bisa seenaknya memberikan ceramah kepadanya. Bersamaan dengan sikap Aoshu yang seperti itu, tanpa disadari cairan merah mulai mengalir dari luka tubuh Aoshu dan menyebar menutupi tempatnya bersandar. Tanpa diduga aroma cairan merah itu ternyata tercium sampai ke sisi lain hutan, menyebabkan siluman cacing merasa terundang untuk menikmati cairan merah tersebut. Ketika Aoshu sedang sedih-sedihan sambil meratapi nasib hidupnya sendiri, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan siluman cacing yang seketika langsung menerkamnya tanpa ampun. Sementara Aoshu dimangsa siluman cacing, di tempat lain, Yihu justru terlihat masih sibuk membawa pergi Xiaoyu ke tempat yang lebih jauh. Di tengah perjalanannya, Yihu mendadak dikejutkan dengan tubuh Xiaoyu yang memancarkan cahaya terang seolah-olah menandakan kalau Xiaoyu sedang merasa ketakutan. Perlahan tapi pasti cahaya dari tubuh Xiaoyu itu malah semakin terang menderang, menyebabkan lokasi keberadaannya dapat diketahui oleh semua siluman yang ada di jalur iblis. Tidak hanya diketahui para siluman, keberadaan Xiaoyu juga membuat Bailong bisa mengetahui lokasinya dan ia pun segera bergegas untuk menyusul Xiaoyu. Sama seperti Bailong, siluman kerbau juga melihat lokasi keberadaan Xiaoyu dan menduga kalau siluman idolanya alias Sun Wukong pasti juga ada di lokasi tersebut. Dengan wajah sumringah dan penuh semangat, siluman kerbau yang tergila-gila pada Sun Wukong itu pun segera pergi menuju lokasi Xiaoyu. Sama seperti yang lainnya, cahaya terang yang dipancarkan oleh Xiaoyu juga terlihat oleh rombongan Tan Sanzang dan seketika membuat mereka menyadari kalau Xiaoyu sedang sengaja menunjukkan arah kepada mereka. Dan karena sinyal keberadaan Xiaoyu itu dapat membuat dia dalam bahaya besar, maka rombongan Tan Sanzang pun langsung tancap gas menuju ke sana. Saat semua orang sedang mempercepat langkah masing-masing, rombongan ini tiba-tiba dikejutkan dengan sikap Tan Sanzang yang mendadak berhenti di tengah jalan. Dengan polosnya anggota rombongan ini pun mengira kalau berhentinya Tan Sanzang disebabkan adanya sebuah bahaya yang sedang mengancam keselamatan. Namun sesaat kemudian anggota rombongan ini merasa lega setelah mengetahui kalau alasan berhentinya disebabkan oleh kakinya yang kram. Dan karena pengejaran Xiaoyu harus dilakukan sesegera mungkin, Tan Sanzang pun mengutus Sun Wukong untuk pergi menyusul Xiaoyu duluan.
Nah, di episode selanjutnya kita akan lihat nih bagaimana kelanjutan perjalanan Tan Sanzang dan murid-muridnya dalam menemukan Xiaoyu, di mana nantinya rombongan ini akan dikejutkan dengan kemunculan Raja Surga Selatan yang ternyata masih hidup dan menghalangi mereka untuk mendapatkan Xiaoyu. Kita juga akan lihat bagaimana Sun Wukong dihalang-halangi oleh siluman kerbau yang mendadak terpapar jiwa kegelapan.